Pelan-pelan aja, Bu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh sakit banget. Iya. Aduh. Iya. Aduh suamiku perut aku sakit banget nih, suamiku. Ibu udah bisa saya tinggal belum? Nunggu aku dulu ya, Bu. Paling nggak nunggu suami aku datang duluan. Aku mohon ya, Bu. Aku nggak bisa sanggup nahan ini sendirian. Saya antar ke dalam ya, Bu ya. Saya antar ke dalam. Aduh, Bu, sakit, Bu. Ya, tenang ya. Sedikit lagi. Tunggu. Tahan ya, Bu ya. Tahan ya. Sebentar lagi dokter keluar. Rin, aku mau ngomong sama kamu, Rin. Diam. Saya nggak mau ngomong sama kamu. Rin, ini penting. Ini penting banget. Kamu dengar nggak? Tadi saya ngomong apa? Saya nggak ada waktu untuk bicara sama kamu. Dan saya nggak mau ngomong sama kamu. Mas ini kenapa sih malah gangguin perempuan yang lain, padahal istrinya ada di sampingnya. Kayaknya lagi hamil juga tuh. Iya kan, Bu? Saya juga bingung nih sama suami saya. Masih aja nyariin mantan istrinya. Kamu tuh tahu gak sih, aku tuh lagi hamil. Kamu bisa nggak jangan kayak anak kecil, dewasa sedikit, Dit. Aku ngomong apa adanya. Orang kalau lihat apa coba kurangnya aku. Sekarang tuh aku lagi hamil anak kamu. Coba mantan istri kamu. Udah nikah lama juga gak hamil-hamil. Kayaknya saya pernah lihat kamu beberapa kali viral di medsos, dilabrak gara-gara sebagai pelakor kan? Oh, kamu yang ngerebut suami ibu ini ya? Pantes saja, padahal ibu ini orang baik yang udah nolongin saya. Dasar tukang rebut. Jangan sembarangan ngomong ya. Bukan saya yang pelakor, tapi perempuan ini yang pelakor nih. Udah ngerebut suami saya. Mana ada pelakor ngaku. Pelakor mah tetap aja pelakor. Nggak usah lemparin kesalahan orang lain. Gak tahu, malu banget sih. Dengan Ibu Dita, silakan masuk. Iya. Ayo suamiku. Ayo, sekali. Suamiku, aku lagi sakit. Ayo. Saya percaya kok kalau ibu ini orang baik. Iya, kita juga percaya kok. Kita bakal dukung mbaknya. Lagian sikap mbak udah bener tuh. Pelakor sama suami tukang selingkuh. Udah ditegesin emang. Iya, bener tuh. Kasih, Bu. Jadi kita pamit dulu ya, permisi ya mbak. Mama apa kan? Hah? Untung ada ibu ini udah nolongin saya, Pak. Bu, makasih ya udah bantu istri saya. Ya, sama-sama, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Mari, Ibu sehat-sehat ya. Ya, makasih ya, Bu. Iya. Gimana bayi saya? Hah? Gimana ya perasaan Ariana? Ngelihat si Dita gandeng-gandeng aku di depan Ariana. Kesel nggak ya Ariana? Atau justru malah Ariana udah gak ada perasaan apa-apa sama aku? Jujur aku nggak bisa nebak ekspresi Ariana tadi. Jadi gimana, Dok? Soalnya akhir-akhir ini saya tuh sering banget ngerasa mual dan juga sering kerasa sakit soalnya. Normal kok Ibu. Untuk trimester pertama memang begitu. Tapi kalau nanti mualnya masih berlebihan, sepertinya itu faktor stres juga Ibu. Apa Ibu akhir-akhir ini banyak pikiran ya? Ya, itu deh Dok. Sebaiknya Ibu hamil itu harus refreshing otak juga Ibu. Nah, Pak Saka, tolong ini istrinya dibikin selalu happy Pak ya. Saka, Hah? Tolong bahagiakan istrinya ya Pak ya. Jangan sampai stres. Iya dok.
Aku sebenarnya mau mempertahankan hubungan aku sama Ariana. Ini gimana nih si Dita? Dia kan lagi hamil anak aku. Untuk usia kandungannya baru 12 minggu ya Pak ya. Tolong di trimester ini dijaga baik-baik. Karena faktor kehilangan janin di usia ini sangat meningkat. 12 minggu dok? Apa nggak salah? Berdasarkan pemeriksaan saya, perkiraan usianya seperti itu. Tapi kalau Bapak butuh data yang lebih akurat, bisa datang ke rumah sakit atau klinik yang dapat memberikan fasilitas pemeriksaan lebih lengkap. Kok aneh ya? Aduh, bisa mati aku kalau ketahuan ini bukan anaknya Saka. Rin, aku mau ngomong sama kamu, Rin. Saya nggak mau ngomong sama kamu. Rin, ini penting. Ini penting banget. Kamu dengar ya? Tadi saya ngomong apa? Saya nggak ada waktu untuk bicara sama kamu. Dan saya nggak mau ngomong sama kamu. Mas Saka emang kelihatannya lebih cinta sama aku daripada sama Dita. Tapi kalau Dita sampai hamil ya berarti emang Mas Saka juga seharusnya cinta sama Dita. Rin, apaan sih kok jadi ngelantur gini? Pokoknya aku jangan sampai terpengaruh sama omongannya Mas Saka dan sikapnya Mas Saka. Aku nggak akan ketipu lagi. Aku harus segera cerai sama Mas Saka. Kenapa kok usia kandungannya nggak sesuai? Omongan bidan yang tadi sama omongan dari mulut kamu kenapa bisa beda? Kenapa dia bilang 12 minggu? Kalau emang bener 12 minggu, Dit. Hitungan aku, kita nggak pernah ngelakuin hubungan suami istri pada saat itu, Dit. Kamu sama siapa? Kamu tuh kenapa sih? Masih mikir yang macam-macam tentang aku? Masih nggak percaya sama aku? Curiga? Aku nanya sama kamu. Kamu sama siapa? Saka, aku ini udah berkorban banyak buat kamu. Kamu tadi lihat kan aku sampai dihujat. Aku nggak tahu lagi ya. Kalau aku tadi udah ngelakuin itu semua sama kamu, tapi kamu masih nggak percaya sama aku harus gimana? Aku nggak tahu. Iya, percaya. Lagian kamu tahu kan Saka di sana itu peralatannya nggak lengkap. Iya, aku percaya. Percaya kok. Kamu sekarang pulang aja deh. Aku masih ada urusan, aku harus ngasih berkas ini, aku mau ngelamar kerja di perusahaan. Emang harus banget sekarang ya? Iya, aku udah janji, Dit. Mau pulang aja. Saka nggak bisa gitu dong. Kamu anterin aku dulu sampai rumah. Aku tuh Aku habis udah sakit terlanjur perut. janji. Udah, kamu pulang. Saka kamu Pulang aku bilang. Ayo. Kamu tuh ya jadi suami bener-bener gak ada perhatian-perhatiannya. Jalan, Pak. Gimana Yul? Lo udah bisa ngesampingin ego lo untuk ngomong dan minta maaf sama Tommy gak? Mau ngapain kamu kesini? Aku kesini mau minta maaf sama kamu, Tom. Karena aku nggak profesional sebagai atasan kamu. Kamu mau kan maafin aku? Iya, aku maafin kamu. Terus tujuan kamu datang ke sini ngapain? Gak mungkin cuma mau minta maaf kan? Pasti ada tujuan lain. Sebenarnya aku kesini mau minta kamu untuk balik lagi kerja di Jamais. Tapi aku lakuin ini untuk kerjaan ya, bukan sebagai teman. Karena jujur kalau sebagai teman, aku belum bisa maafin kamu sepenuhnya, Tom. Gimana, kamu mau kan balik lagi ke Jamais?
Oke. Aku akan balik lagi kerja di Jamais. Tapi gue nggak tahu kapan. Dasar sam-sam gengsi. Ya udah, gitu dong. Kan jadi kalau kayak gini kita kerja di kafe nggak kelimpungan lagi. Ya nggak Yun? Dante nih kenapa sih? Kamu udah keterlaluan sama aku, Dante. Bisa-bisanya kamu cuekin aku kayak gini. Hai, Hai Din. udah lama. Enggak, saya baru kok. Kamu cerita apa sih? Apa ada masalah? Kamu kenapa dia? Aku nggak enak aja sama Saka. Dia anak gimana maksud kamu? Iya, jadi Saka itu ngebela aku di depan Bram, suami aku. Dan akhirnya Bram mukulin Saka. Dan aku bingung harus gimana. Menurut kamu aku harus apa? Menurut saya ya dia. Lebih baik kamu menjauh dari Saka. Karena Saka itu mata keranjang dia. Dan kita nggak tahu maksud tujuan dia deketin kamu sebenarnya itu apa. Tapi aku yakin Saka baik kok. Din, kamu itu baru kenal Saka pas Saka lagi sakit. Gini aja deh, mulai sekarang kalau kamu butuh apa-apa, kamu nggak usah hubungin Saka lagi. Kamu hubungin saya aja. Saya pasti akan siap bantuin kamu, oke? Karena saya juga nggak seneng kalau kamu tuh deket-deket sama Saka. Saya khawatir sama kamu, ntar Saka ngapain kamu. Ya? Wow. Jadi ini alasannya kenapa kamu nggak ngangkat telepon aku, karena kamu lagi berduaan sama sahabat perempuan kamu ini. Bagus, Dante. Rin. Kamu ngapain di sini? Aku lihat kamu di sini, aku samperin kamu. Saya nggak butuh kamu ada di sini. Nggak, Rin. Aku mau jelasin soal kejadian di toko perhiasan itu, Rin. Aku sama sekali nggak ada niatan buat ngejual cincin pernikahan kita kok. Bener.
kamu mau jual cincin itu, kamu mau gadein sekalian, kamu mau buang juga, saya udah nggak peduli. Ren, kamu jangan kayak gitu dong, Ren. Aku beneran, Ren. Aku nggak ada. Sekalian aja kamu jual. Kamu lagi butuh uang banget ya? Ren, aku nggak mau. Iya, kamu lagi butuh uang nih, kamu jual aja. Aku nggak mau. Oh ya udah, kalau kamu nggak mau berarti aku buang aja deh. Ren, kamu jangan gitu dong. Kamu lebih butuh dari saya. Mungkin memang ini karma yang harus kamu terima, Mas. Loh, Dante, kamu kok nggak bilang ke aku kalau kamu ngajak Selin juga ke sini? Saya datang ke sini sendiri kok. Nggak sama dia. Karena saya cuma mau lihat kebahagiaan kalian aja di belakang saya. Udahlah, saya lagi malas berdebat sama kamu. Lebih baik sekarang saya pergi dulu. Udah, Dante, stop. Aku aja yang pergi. Jangan dia. Oh, aku sampai nggak bisa ngomong loh, lihat sikap kamu kayak gini sekarang. Kemarin kamu baru ngomong sama aku, katanya kamu mau nikahin aku, dan itu sekarang kamu sama Dinda. Gimana sih maksudnya? Din. Ayo kita pergi. Gimana keadaan perut kamu, ha? Ya sekarang sih udah mendingan. Cuma tetap aja aku masih kesel. Kamu kesel kenapa lagi sih, sayang? Hah? Aku kesel sama Saka. Udah tahu perut aku lagi sakit. Tadi aku disuruh pulang sendiri lagi. Aku main ditinggal gitu aja sama dia. Dia tuh emang udah gak peduli deh kayaknya sama aku. Ya udahlah, biarin aja. Kan sekarang kamu udah ada aku. Oh iya, tadi gimana kata dokternya soal anak kita? Ya, syukurnya anak kita baik-baik aja sih. Tadi juga Saka sempat dengerin detak jantung anak kita. Saka aja sekarang udah denger detak jantung anak kita. Aku aja belum. Iya, udah kamu sabar dong. Nanti kamu juga pasti akan bisa kok dengerin detak jantung anak kita. Ya, aku selalu sabar kok buat kamu. Oh iya sayang, kamu tahu nggak? Tadi tuh Saka udah hampir tahu berapa usia kandungan aku, tahu? Kok bisa? Iya, tadi dokternya hampir aja keceplosan. Untung aja aku langsung nutupin semua itu. Aku jelasin ke Saka, untungnya Saka juga percaya sama aku. Coba kalau nggak, bisa gawat. Ya, syukurlah. Pokoknya hari ini aku mau ngabisin waktu sama kamu selama mungkin. Sebelum Saka pulang. Iya dong, itu pasti, kamu tenang aja. Sil, Ya, kamu lihat Selin nggak? tadi sih Sisil ngelihat dia mau lunch, Bu. Tapi gak tahu deh sekarang udah balik apa enggak. Kayaknya belum balik-balik deh, Bu.
Emangnya kenapa? Ternyata apa yang kamu bilang itu benar. Selama ini Selin berusaha untuk menjatuhkan saya. Dia pengen menggantikan posisi saya. Tuh kan Bu, bener kan Bu? Apa yang Sisil bilang? Terus Ibu mau lakuin apa setelah Ibu tahu ini semua? Yang pasti saya akan bikin perhitungan sama Selin. Iya Bu, Ibu harus kasih perhitungan sama dia. Kalau perlu kasih perhitungan yang paling berat Bu, biar dia tahu rasa. Ya. Ya udah, saya coba cari ke ruangannya deh. Riri, Tuh, kamu kenapa, Ri? Mama? Hah? Pulang kantor, Mah? Kok di sini? Enggak, ini Mama bawain makanan buat kamu. Kamu pasti lapar kan? Kita makan bareng ya? Makasih ya, Mah. Cuman Riri nggak lapar. Mama aja deh yang makan. Nih, Riri. Enggak usah. Kalau kamu nggak mau makan, ya Mama juga nggak akan makan lah. Nggak apa-apa, Mas. Nggak usah. Loh, Ri, kamu kenapa? Calvin nyakitin kamu lagi? Udah. Jangan nangis gitu dong. Ya ampun, gue penasaran dia sama kondisi Pak Saka sekarang gimana ya? Dulu tuh dia jago banget loh kalau ngomongin soal bisnis. Sekarang malah didepak dari Kusuma Group. Hah? Beneran didepak? Kok bisa? Wah, ketinggalan berita loh. Pak Saka kan ketahuan selingkuh sama sekretarisnya. Kan sampai dikasiri lagi. Sekarang sih katanya mau cerai sama anaknya Pak Kusuma. Terus juga di blacklist sama Pak Kusuma. Di blacklist gimana? Iya, mau dia ngelamar di perusahaan manapun juga nggak bakalan diterima. Ya ampun, kasihan banget ya kalau kayak gitu. Halah, cowok kayak Pak Saka mah ngapain dikasihanin? Salah sendiri dia selingkuh sama sekretarisnya. Sampai dikasiri lagi. Iya juga sih, gue kalau jadi anaknya Pak Kusuma bakal kecewa banget. Tapi by the way, siapa ya yang minta perusahaan lain buat Bilkis Pak Saka? Ya Pak Kusuma lah, siapa lagi yang minta? Yaudah ya, mau balik kerja dulu. Oke. Masa iya si papi begitu sama aku? Aku tahu banget papi sifatnya nggak begitu. Bro, Saka? Kok kayaknya bakal terulang lagi hal yang sama ya kalau terlihat dari wajahnya bapak ini. Terakhir kali aku melihat ekspresi kayak gitu ketika beberapa hari lalu aku ditolak masuk perusahaan. Padahal aku udah dibilang kalau aku ini keterima. Pasti bapak mau bilang kalau posisi yang saya mau lamar ini sudah terisi, ya kan? Dante, kok kamu malah nganter aku sih kesini? Harusnya tuh kamu nganterin Selin. Dia salah paham loh, ngeliat kita bareng kayak gini. Biarin aja, Din. Saya itu lagi capek sama Selin. Saya capek sama sifat dia yang kekanak-kanakan. Dia tuh suka banget, tau gak? Cemburu dan marah yang gak jelas seperti itu. Kamu lagi ada masalah ya sama Selin? Kenapa? Berantem? Saya juga gak yakin dengan semua ini, Din.
Karena saya ngerasa ada banyak hal yang Selin sembunyikan dari saya. Dan itu yang membuat saya menjadi ragu sama perasaan saya ini. Tente, setiap hubungan itu pasti ada masalah. Pasti ada pasang surutnya. Kamu gak bisa lari dari masalah. Kamu harus hadepin masalah itu. Kalau enggak nanti masalah yang bakal ngejar kamu terus. Gak bisa. Kamu sendiri gimana, Din? Hubungan sama suami kamu? Udah beres? Aku baru sadar kalau aku juga kayak Dante yang terus ngindar dari masalah aku. Mana nih Selin? Dari mana aja, Sel? Tadi gue habis makan siang, sekalian ketemu sama klien. Ya nggak apa-apa lah ya kalau gue baliknya telat. Kan juga gue sambil kerja. Yakin ketemu klien? Bukan ketemu pemegang saham? Lo mau ngomong apa sih? Gue tahu selama ini lo sering ngajakin ketemuan pemegang saham di belakang gue. Dan katanya lo minta dukungan sama mereka untuk menggantikan posisi gue di Ariana Bloom. Sebelumnya saya minta maaf. Kalau sebelumnya saya mengatakan Pasaka ini masuk dalam kriteria, maka hari ini saya harus sampaikan. Ya, saya tahu. Pasti Bapak disuruh sama pihak manajemen untuk mengatakan ini semua kepada saya. Maaf ya Pak, saya hanya mengikuti keputusan atasan saya. Dan saya tidak punya kuasa untuk memberikan posisi kerja ini kepada Bapak. Andai saja ini kantor saya pasti sudah terima Pasaka. Karena secara profil, Pasaka ini sangat bagus dan banyak prestasi. It's okay, Pak. It's okay. Saya udah mulai terbiasa dengan penolakan-penolakan seperti ini. Saya udah mulai terbiasa kok. Begitu, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Apalagi saya sudah sampai di tahap akhir untuk memulai kerjaan saya di perusahaan ini. Tapi ya, bukan rezeki saya. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak. It's okay, Pak. Saya permisi ya. Ya. Kenapa, Sel? Kok lo kelihatan gugup banget? Kenapa? Enggak, gue nggak gugup, gue biasa aja. Justru gue malah agak heran lo kenapa bisa dapat berita hoax kayak gitu. Hoax? Lo tahu gue lah, Sel. Gue paling anti sama berita hoax. Gimanapun caranya gue harus cari bukti. Atas semua yang gue bilang, gue gak akan ngomong bual. Dan gue tahu kalau apa yang gue omongin tadi itu benar, Sel. Gue sih nggak tahu ya gue harus ngomong apa, tapi yang pasti terserah lo mau percaya sama omongan itu ya terserah lo, tapi gue nggak kayak gitu yang pasti. Oke. Kalau lo nggak mau ngaku nggak apa-apa, Sel. Yang jelas, sekali lagi gue dapat info kalau lo cari dukungan lain di belakang gue gak akan tinggal diem. Gue akan tendang lo dari sini, Sel. Posisikan diri lo dengan benar. Sekarang lo lagi ngancem gue, Rin. Ya terserah. Lo mau menganggap itu sebagai ancaman ataupun peringatan. Yang jelas gue gak akan biarin satu orang pun nusuk gue dari belakang. Gue harap lo paham. Oke, selamat kerja. Gue mau ketemu sama papi gue dulu.
Anjani, kamu punya ide? Apa sesuatu yang bagus untuk tema ulang tahun Kusuma Group tahun ini? Kalau menurut saya, sebaiknya untuk acara perusahaan kita bikin yang sederhana saja. Kita bisa desain beberapa lomba untuk karyawan kita supaya bisa lebih kompak dan bekerja sama. Tapi kamu pertimbangkan saja dulu saran saya ini. Ini ide bagus ini. Nanti itu bisa kita siapkan hadiah mungkin motor untuk mereka. Juga tiket menginap di resort. Ya anggaplah ini apresiasi dari perusahaan untuk mereka kan. Juga nanti ditekankanlah kerjasama timnya itu. Terus saya minta pada saat di acara penutup diadakan tiup lilin dan potong kue sebagai acara puncaknya. Oke, that's good. Enggak, Papi, enggak. Enggak begitu ya. Ini terus terang aja, Mami nggak setuju. Biasa banget. Terlalu formal, udah ketinggalan zaman, Pi. Please deh, buat HUT perusahaan harus yang lebih kekinian. Nih, misalnya acara beach party. Pi, kebayangkan beach party, suasananya udah beda, udah keren. Terus nanti penampilan orangnya juga bisa ala-ala kayak lagi di Hawaii atau di Bali. Itu kan keren, Pi. Nah nanti di endingnya itu baru ada tukeran kado. Nah tapi kadonya itu sebelumnya udah ditulis terlebih dahulu ya. Kan sekarang itu ada loh Pi, aplikasi yang kita bisa nulis kita kepingin kado apa supaya dibeliin sama orang itu. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya misalnya nih, kado minimal seharga 5 juta. Gitu. Nah, Ibu Anjani, nih misalnya nih, saya lagi kepengen jam tangan, ya. Nah, Ibu Anjani belikan jam tangan buat saya seharga minimal 5 juta itu, ya kan? Terus tukeran. Nah, nanti tinggal Ibu Anjani deh kemauannya apa, terus nanti saya beliin gitu. Memegang saham yang mana ya ngomong sama Ariana? Rasanya waktu gue ketemu sama mereka semua setuju kok. Dasar benalu emang lo ya. Gue bilang juga apa kan? Cepat atau lambat Bu Arin bakalan tahu busuknya lo kayak gimana. Sel, gue bingung sama lo. Punya teman baik kayak Bu Arin, mana lo tusuk dari belakang, bukannya lo baik-baikin. Sekarang Bu Arin udah tahu semuanya. Dan lo gak bakal dipercaya lagi sama dia. Rasain tuh. Lo yang cepu ke Ariana. Buat apa juga gue ngelakuin itu? Tanpa gue ngomong ke Bu Arin pun, Bu Arin bakalan tahu. Dia lebih pintar daripada lo, Sel. Otak lo paling cuma 1%-nya dari dia. Pengen gue lakban tau gak mulut lo? Asal banget kalau ngomong tau gak lo Sisil? Lo kalau emang datang kesini cuma bikin emosi, mending lo sekarang pergi deh. Lo mau lakban mulut gue? Nih, lakban tuh. Gue juga bakal lakban ya. Kepala lo biar lo tuh mikir kalau mau ngapa-ngapain. Sil, lo bener-bener Sil ya. Lo pengen gue acak-acak ya Sil ya? Kenapa? Stop Sal, Sil, stop. Ini apa-apaan sih berantem di kantor? Kalian malu gak sih berantem mulu? Gue aja ngeliatnya malu. Pantes aja setiap perusahaan nolak gue. Padahal gue udah mati-matian nyiapin CV, surat motivasi, kuota internet, pergi sana sini, ngeluarin uang transport. Tapi semua usaha gue selama ini digagalin terus ternyata sama Pak Kusuma. Pantes gue susah banget dapet kerjaan. Ternyata Pak Kusuma, ternyata dia yang dibalik semua ini. Dulu dia udah menghancurkan hidup kedua orang tua gue. Sekarang dia juga mau menghancurkan kehidupan gue. Awas aja lo Kusuma.
gue akan balas dendam lebih kejam daripada ini. Si Galvin meeting sama siapa ya? Kok meeting gue nggak diajak sih? Cok. Kebetulan ketemu lo di sini, gue mau nanya-nanya. Nanya apaan? Gue mau nanya soal project lu sama nyokap gue gimana. Terus nyokap gue bikin masalah lagi apa enggak? Nah, lo butuh bantuan nggak? Lo nanya apa wawancara sih? Wawancara itu nanya itu satu-satu kali. Oke, gini. Maksud gue, project lo sama nyokap gue itu aman apa enggak? Aman, udah lo tenang aja. Semuanya itu udah under control. Yang nggak ke kontrol itu, kalau ada orang yang insecure, yang bisa bikin moodnya berubah. Apalagi insecure itu orangnya lagi hamil. Maksud lo apa nih? Yaudah gue cabut ya. Tom? Lu? Ngapain lu di sini? Bengong lagi lu. Bisa ada urusan? Lu ngapain? Gue lagi nyari angin aja, Sak. Nikmatin masa-masa pengangguran. Untung gue gak sendiri ya, ada lo. Santap. Gini Tom, biasanya kita sibuk, ada yang dikerjain, sekarang mau ngapain juga nggak tahu. Ternyata gini ya, Sak, rasanya nganggur. Maaf Pak Saka, ini dokumen asli buat melamar kerjanya ketinggalan. Oh ya. Semangat ya Pak Saka. Saya yakin akan ada perusahaan yang nerima Pak Saka. Hanya saja rezekinya bukan di sini. Karena saya sudah melihat dokumen Pak Saka ini sudah sangat meyakinkan. Semoga saja Pak Saka segera mendapatkan pekerjaan ya. Kasih Pak. Kalau gitu saya permisi. Lo masih belum dapat kerja, Sak? Belum. Sil, gue masih bisa sabar. Sekarang lo pergi deh. Tanpa lo suruh gue juga bakal pergi kok. Lo tuh ngapain sih? Ngapain lo datang ke sini terus misahin gue sama Sisil lagi? Ya lagian lo berantem mulu sama Sisil. Bisa gak sih gak usah berantem mulu? Lagian juga gue ngeladenin dia karena dia duluan yang mulai. Gak mungkin gue yang mulai duluan. Ya udah sabar aja, Sel. Gak usah dikit-dikit emosi gitu loh. Ini tumben lo kesini mau ngapain? Oh ya, nih gue mau kasih laporan keuangan Jamais. Karena kan lo jarang datang, jadi ya udah gue kesini sekalian mampir. Wow, ini Tommy bagus juga ya kerjanya Yun ya. Dia bisa dapat customer banyak banget loh ini datang ke Cafe Jamais. Atau mungkin karena dia tuh rajin banget kali ya. Terus dia juga ramah sama pengunjung, jarang cuti juga kan dia ya. Good. Gila gue seneng banget liat laporan ini. Ya. Duh, gimana nih kalau Selin tahu Tommy udah gak kerja lagi di Jamais? Mana gue belum tahu lagi kapan Tommy balik. Gue akan balik lagi kerja di Jamais. Cuman gue nggak tahu kapan. Kok gitu, Tom? Ini gue jujur ya. Gue masih nggak enak hati sama Yuna. Ada masalah Yun? Enggak ada kok. Serius? Ya. Ini gue jadi kepikiran deh. Kalau menurut lo, Tommy oke nggak ya kalau gue naikin jabatannya? Yun. Oke kok. Oke, salah. Nanti gue mau ketemu dia sama Tommy.
pindah sama kamu aja kali ya? Aku tuh nggak betah banget tau nggak di rumah. Tiap hari kerjaannya aku ribut mulu sama Saka. Enggak, jangan saya. Kalau misalnya kamu pindah sekarang, rencananya nggak akan sesuai dengan apa yang udah kita rencanain sebelumnya loh. Iya kan? Udah, kamu sabar sebentar aja. Sampai aku menyelesaikan tempat yang baru untuk kita. Tapi mau sampai kapan? Aku tuh udah bener-bener nggak tahan. Sabar sayang. Gak mungkin kan kita pergi tanpa persiapan yang matang. Iya juga sih. Chat dari siapa? Sayang, teman aku sekarang udah berhasil mengedit foto WSG jadi 16 minggu saat sebelum kamu berantem dan Saka pas kecelakaan. Ya? Dan aku sekarang yakin Saka nggak bakalan curiga kok. Dan tugas kamu sekarang adalah meyakinkan Saka kalau apa yang semua dibilang sama bidan itu sebelumnya, itu nggak benar. USG hasil editan inilah yang sebenarnya sayang. Kamu itu emang bener-bener yang paling bisa diandalin ya sayang. Kamu yang paling jenius. Makasih sayang. Kok bisa sih? Padahal kalau dilihat-lihat, prestasi lo tuh oke juga loh, Sak. Lo tau kenapa sampai sekarang gue gak dapat kerjaan? Itu karena papinya Ariana, Pak Kusuma. Dia yang nge-blacklist gue di semua perusahaan di Jakarta. Gak nyangka gue Pak Kusuma bisa kayak gitu ya. Wah, ternyata susah banget ya nyari kerjaan. Susah banget Tom, apalagi kayak gue yang di blacklist begini. Tapi lu kenapa nggak balik lagi aja Tom ke Jamais? Sebenarnya Yuna sama Bona itu udah nyuruh gue lagi untuk kerja di kafe, Sak. Gue pasti balik, cuman gue nggak tahu kapan. Gue masih kesel aja sama Yuna. Tom, lu jangan kayak anak kecil. Lu nggak boleh egois. Lu balik lagi aja. Jangan sampai Bona sama Yuna nganggap lu udah nggak mau balik, mereka ngisi posisi lu sama orang baru. Tom, gue tahu lu tuh seneng kerja di Jamais, ya kan? Ya bener juga sih. Itu. Ada apa ini Arin datang ke kantor? Sebenarnya ada yang pengen Arin omongin soal Mami, Pi. Soal Mami? Ada hal apa lagi soal Mami kamu, Arin? Enggak, setelah Arin pertimbangkan, sepertinya Arin memang butuh orang seperti Mami untuk kerja di kantor Arin. Arin yakin dengan keputusan itu? Maksud Papi, Arin nggak pertimbangkan dulu. Ya mungkin nanti yang bisa mengganggu perusahaan kamu. Enggak kok, Pi. Arin udah pikirin matang-matang. Dan Arin yakin Mami itu cocok banget untuk menjadi atasannya Selin. Dengan semua yang udah Selin lakuin belakangan ini, Arin nggak bisa tinggal diem. What do you mean by that? Papi kurang ngerti yang Arin maksud apa ini? Ya, adalah sebenarnya masalah di kantor, Pi. Dan itu semuanya disebabkan oleh Selin. Makanya Arin berpikir Arin butuh Mami untuk memantau semua kerjaannya Selin. Dan untuk bantuin Arin juga sih. Oh ya udah, kalau memang itu baik menurut Arin dan juga memang baik untuk Mami kamu, Papi setuju ya. Ya, asal memang itu tidak mengganggu untuk Arin. Enggak sama sekali. Ya udah, syukur deh kalau Papi udah izin. Oke. Nah ini kebetulan Arin kan datang ke kantor. Ini Papi ada mau tanya sesuatu deh sama Arin deh. Apa tuh? Kira-kira Arin punya masukan apa yang terbaik untuk acara tema ulang tahunnya Kusuma Group tahun ini? Oh, berarti acara ulang tahun Kusuma Group ya? Ya. Hai Mi, kamu ada di sini nak? Iya. Arin lagi bantuin Papi untuk mikir soal ide tema ulang tahun Kusuma Group. Arin, kamu nggak perlu mikir-mikirin lagi ya, karena Mami udah ketemu tema yang paling pas banget untuk ulang tahun perusahaannya Papi. Apa tuh, Mi? Papi kok ngelihatnya begitu sih? Kayak underestimate gitu sama Mami. Pi, kali ini Papi pasti setuju sama ide Mami ini. Tapi Mami jangan kasih ide aneh-aneh ya.
Oke, Arin, Papi, idenya itu adalah pesta topeng. Pesta topeng? Ya udahlah, gue mau balik dulu lah ke kosan. Yaudah kalau lo balik ke kosan, gue juga balik deh. Ya? Ya. Yaudah, Tom. Oke, Sak. Sak. Lo tahu kan? Lo bisa kapanpun dan dimanapun sharing apapun sama gue. Lo tahu nggak kenapa? Karena lo temen gue ya. Bukan. Karena kita sama-sama pengangguran. Yaudah, Tom. Aduh, Saka. Kalau gitu gue ke arah sana ya. Lo mau kemana? Ya gue ke arah sana, gue harus balik naik angkot. Kok naik angkot? Mobil lo masih rusak? Gue gak ada uang buat benerin. Ya kan bisa naik taksi, Sak. Sekarang gue tuh harus hemat, Tom. Selain gue harus hemat, di rumah tuh gue juga pusing banget sama Dita. Jadi ya, udahlah. Penting gue keluar naik angkot deh. Ya udah, lo gue anterin. Kita ambil motor gue dulu ya. Dari tadi dong ngomong. Sampai manapun gue anterin lo. Halo, selamat sore Sus. Iya, ini saya Dita Nugroho. Saya mau tanya kira-kira jadwal terdekat saya untuk kontrol kapan ya? Iya, rencananya saya mau kontrol di minggu ini sih. Bisa nggak? Oke. Oke. Tapi nanti saya mau kontrol aja ya Sus ya. Saya nggak perlu print out hasil USG-nya. Oke, makasih ya. Jadi Rin, Pi, tema pesta topeng ini ya akan seru banget. Percaya deh sama Mami. Selain itu kelihatan berkelas, kan acara itu dilakukan untuk perayaan kan, celebrate kan. Jadi ya otomatis semuanya harus have fun dong. Harus kelihatan gimana gitu. Jadi maksud Mami tuh nggak kelihatan kaku gitu loh, Pi. Kayak suasana lagi kerja. Mami udah kebayang, itu pasti keren. Saya rasa ide kamu itu lumayan bagus karena sesuai dengan tema acara kita. Tuh kan Mami bilang juga apa? Ide Mami itu pasti bagus. Mami itu bener-bener pikirkan tema ulang tahun perusahaan ini ya demi kebaikan perusahaan lah, Pi, pastinya. Iya. Keren. Kusuma, saya juga akan mengundang beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita, termasuk Wijaya Group. Oh no, enggak ya, enggak. Wijaya Group enggak boleh diundang. Mereka tuh nggak penting. Ya, ingat Pi, sangat nggak penting mereka. Kamu setuju atau tidak? Saya tidak peduli. Saya tetap akan mengundangnya. Karena kita harus tetap menjalin hubungan baik dengan partner bisnis kita. Apalagi saat ini kita sedang mengerjakan proyek bersama dengan mereka. Iya, saya setuju dengan kamu, Anjani. Kita memang harus mengundang mereka. Kamu mau sampai kapan nunggu di sini? Jam praktek aku udah selesai loh. Mending kamu pulang sekarang. Saya lagi nggak banyak agenda hari ini. Jadi saya bisa nemenin kamu, sekalian saya make sure kalau Bram nggak gangguin kamu lagi. Kamu tuh harusnya kayak gini ke Selin, bukan sama aku. Bisa nggak sih? Kalau kita ngebahas sesuatu, gak usah dikaitin sama Selin. Saya lagi malas denger nama dia. Sebenarnya kamu tuh ada masalah apa sih sama Selin? Ini nggak biasa loh. Kamu sampai bilang malas kayak gini. Kenapa, Dante? Din, enough ya. Dante, aku cuma mau tahu kenapa. Jangan sampai masalah kalian tuh gara-gara aku. Din, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Terus? Saya itu baru sadar, Din. Kalau Selin hanya mengincar harta saya. Dia nggak benar-benar cinta sama saya.
Enggak deh. Kayaknya tuh Selin beneran cinta sama kamu. Kamu tahu dari mana? Bisa saja kan? Ini hanya kamuflase. Supaya saya masuk ke perangkapnya Selin. Dan saya percaya sama dia. Sejak kehadiran Dinda, Dante itu jadi berubah. Dan ini membuktikan kalau dia memang bener-bener gak tulus sama gue. Kamu pikir aku juga gak bisa pecuekin kamu, Dante? Kita lihat aja. Siapa di antara kita yang bakal kalah duluan? Aku atau kamu? Halo Mbak. Hah? Tommy resign? Loh, ini saya yang punya kafenya aja nggak tahu kalau Tommy resign. Karena Yuna nggak ngomong apa-apa sih sama saya. Ya, nanti coba saya cek kalau gitu. Terima kasih informasinya ya Mbak ya. Oke. Tommy resign. Kamu tuh dari mana aja sih? Kamu sadar gak sih? Tadi kamu udah ninggalin aku, terus habis itu kamu nyuruh aku pulang sendiri padahal perut aku lagi sakit. Terus sekarang aku tungguin kamu pulang malam kayak begini. Kamu tuh udah gak peduli sama aku ya? Jangan marah-marah dong, bisa nggak? Hah? Suami kamu nih capek, baru pulang. Nggak usah dibantai lagi sama omongan kamu yang kayak gitu, Dit. Kamu suruh aku nyari kerja, aku cari kerjaan. Tapi kamu tahu nggak, karena ulah kamu yang egois, sampai Ariana tahu kita udah nikah, aku sekarang di blacklist. Di blacklist dari semua perusahaan. Di blacklist? Maksud kamu di blacklist gimana?